Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak bisa kita pungkiri, ada sebagian pesepeda yang lebih menyukai kecepatan. Memacu sepeda dengan kecepatan tinggi lebih memicu adrenalin pesepeda. Dua genre sepeda yang lebih fokus pada kecepatan, yaitu road bike untuk sepeda jalan raya dan downhill untuk medan off-road. Tetapi bagi sebagian orang, kedua jenis sepeda ini membutuhkan investasi yang tinggi dan tidak serbaguna. Downhill tidak bisa diajak menghadapi tanjakan. Road bike tidak mungkin untuk medan off-road. Itulah kenapa lahir sepeda gravel. Tetapi sepeda gravel dengan drivetrain road bike relatif mahal. Bandingkan saja shifter RB dengan shifter MTB, bagaikan langit dan bumi. Maka tidak aneh bila sebagian kita lebih memilih sepeda MTB. Tetapi bisakah MTB secepat road bike? Mari kita kupas lebih mendalam. Teori dan praktek. Dalam semua aspek kehidupan, ketika kita membandingkan sesuatu, biasanya ada dua sisi yang harus dipertimbangkan, teori dan praktek. Tetapi kadang-kadang kita mendapati pernyataan, kebanyakan teori lo, langsung praktek aja. Teori adalah hasil analisis dari data praktek. Teori hasil dari praktek. Dan praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Jadi segala sesuatu yang secara teori tidak bisa dicapai akan sulit dicapai di dalam praktek. Misalnya secara teori dinyatakan kecepatan maksimum adalah 60 km per jam pada kondisi tertentu. Maka mustahil kita akan melampaui 60 km per jam dalam praktek bila kondisinya sama. Demikian juga bila dalam praktek seseorang tidak bisa mencapai kecepatan 60 km per jam, bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak memenuhi kondisi yang dituntut. Kecepatan sepeda. Membandingkan kecepatan sepeda MTB dan road bike, menurut saya yang paling fair adalah membandingkan kecepatan kedua sepeda secara teori. Membandingkan kecepatan kedua sepeda di lapangan agak sulit bagi kita untuk mendapatkan kondisi yang sama. Sepeda yang sama akan berbeda kecepatannya bila dikayuh oleh orang yang berbeda. Artinya dalam kondisi ini, bukan faktor sepedanya yang membedakan kecepatan, tetapi pesepedanya. Kecepatan maksimum yang bisa dicapai oleh sebuah sepeda bergantung kepada diameter luar ban, gear ratio, dan cadence. Sedangkan apakah pesepeda mampu mencapai kecepatan maksimum tersebut bergantung kepada power yang dimilikinya. Road bike dengan ban 725C dan top gear ratio 4,82 bila dikayuh dengan cadence 80 rpm akan menghasilkan kecepatan 48,82 km per jam. Sedangkan sepeda MTB dengan ban 29 x 21 inci dan top gear ratio 4,36 bila dikayuh dengan cadence yang sama akan menghasilkan kecepatan 47,95 km per jam. Dari sini road bike akan lebih cepat. Tetapi bila crankset sepeda MTB menggunakan crankset road bike memungkinkan untuk kondisi tertentu, maka kecepatannya akan menjadi 52,94 km per jam, lebih cepat MTB. Jadi, kecepatan sepeda bila dikayuh dengan cadence yang sama bergantung kepada panjang keliling ban dan top gear rasio sepeda tersebut. Ban dengan diameter dalam yang sama 700C sama dengan 29 inci akan memiliki panjang keliling ban yang berbeda. Semakin tebal ban, semakin panjang keliling ban. Data keliling ban untuk berbagai ukuran ban bisa didapatkan di situs bikecar.com.
Rolling resistance. Bagaimana dengan rolling resistance sepeda MTB? Bukankah ban MTB terasa berat ketika dikayuh? Bagaimana dengan aspek aerodinamis? Bisakah sepeda MTB se-aero road bike? Bagaimana dengan bobot sepeda? Bukankah MTB lebih berat dibandingkan road bike? Untuk mengetahui efek dari rolling resistance, kita asumsikan kedua sepeda memiliki kecepatan yang sama, 40 km per jam, aspek aerodinamis yang sama, dan loss power akibat mechanical resistance sebesar 5%. Bila road bike menggunakan ban Vittoria Corsa Speed G Plus 2.0 dan dipompa dengan tekanan 120 psi, maka koefisien rolling resistance ban adalah 0,0021. Power yang dibutuhkan 300,99 watt. Bila MTB menggunakan ban Squalby Big One Light Skin dengan tekanan 35 psi, akan memiliki koefisien rolling resistance sebesar 0,00408. Pesepeda harus mengerahkan power sebesar 316,89 watt, selisih 15,9 watt. Atau bila menggunakan power yang sama, 300,99 watt, kecepatan MTB hanya 39,2686 km per jam, selisih 0,73 km per jam. Bila bersepeda selama 1 jam, MTB akan tertinggal sejauh 731 meter. Data koefisien rolling resistance untuk berbagai merek ban, jenis ban, bisa diakses di situs bicyclerollingresistance.com. Bobot sepeda. Untuk melihat pengaruh bobot total terhadap kebutuhan power, kita asumsikan kecepatan sepeda sama, koefisien rolling resistance ban sama, dan aerodinamis yang sama. Sepeda Xtrada 6 memiliki berat 13,4 kg, sedangkan Stratos S3 memiliki berat 10,4 kg, selisih 3 kg. Maka selisih power kedua sepeda adalah 0,72 watt. Bila MTB dikayuh dengan power yang sama dengan road bike, kecepatannya hanya 39,9665 km per jam, atau akan tertinggal 33,5 meter. Aerodinamis. Untuk melihat aspek aerodinamis, tentu kita harus menyamakan kecepatan dan rolling resistance. Bila pada contoh perhitungan sebelumnya, kita menggunakan CDE 0,321 meter persegi pada posisi tangan di hood, powernya adalah 300,99 watt. Dan bila posisi tangan pesepeda MTB di plate bar, CDE-nya adalah 0,408 meter persegi. Maka pesepeda harus mengerahkan power sebesar 378 watt. Atau bila dikayuh dengan power yang sama, kecepatan hanya 36,9816 km per jam, selisih 3,02 km per jam. Atau MTB akan tertinggal sejauh 3,02 km dibandingkan road bike. Tetapi harus diingat, yang mendominasi CDE adalah luas badan depan pesepeda. Kesimpulan, jadi agar sepeda MTB secepat road bike, maka sepeda MTB harus menggunakan ban yang digunakan road bike, menggunakan crankset road bike, dan posisi bersepeda yang sama dengan road bike. Agar posisi aerodinamis MTB menyamai posisi aerodinamis road bike tanpa harus menggunakan rock bar adalah dengan cara menekuk siku lebih dalam. Sedangkan bobot sepeda, frontal area sepeda, tidak terlalu signifikan mempengaruhi kecepatan karena selisih power yang di bawah 1 watt masih bisa dikejar. Sedangkan frame road bike yang aerodinamis tidak terlalu mempengaruhi frontal area. Anggaplah selisih frontal area 20 cm persegi, selisih power hanya berkisar 1,12 watt. Sedangkan bagaimana kondisi di lapangan bergantung kepada pesepedanya. Selamat mencoba. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.